Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Nurul. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat, selalu mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Lama sekali lah kita tidak berjumpa ya. Sudah lama sekali aku nggak vlog-vlog ya, karena di tengah-tengah kesibukan ini juga nyempetin. Kali ini kita mau bahas, kan banyak permintaan ya, vlog apa sih gitu kan. Aku minta di TikTok kan, minta saran dari teman-teman semuanya. Kebanyakan teman-teman semua ingin membahas rumah tangga ya, perkara rumah tangga. Ada yang gimana sih Kak caranya untuk taat kepada suami, terus ada juga yang Kak gimana caranya untuk selalu disayang sama suami, terus Kak gimana caranya ngebangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Banyak sekali saran-sarannya, intinya semuanya itu perkara rumah tangga ya. Ini cocok untuk suami istri ya teman-teman, dan juga para remaja juga cocok sih, karena ini menjadi suatu ilmu ya, juga pelajaran ya. Sebelum kita menikah ada baiknya kita banyak belajar dulu dan juga mencari tahu tuh bagaimana sih kehidupan berumah tangga, sehingga nanti kita nggak akan kaget karena kita tahu bahwa rumah tangga itu nantinya seperti ini gitu ya, kerikil-kerikilnya banyak gitu. Nah, sekarang kita bahas nih sebelumnya mengenai suami dulu ya, taat kepada suami. Teman-teman sudah tahu semuanya bahwasannya menjadi wanita itu ya begitu mudahnya untuk masuk surga kalau kita mampu menjalaninya ya. Karena bagi wanita itu untuk masuk surga jalannya hanya ada 3. Yang pertama yaitu adalah sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, dan juga taat kepada suaminya. Baiklah teman-teman pernah dengar nggak sih kalau misalnya suka orang tua itu memberikan nasihat gitu ya. Yang penting kita tuh sholat, sebagai wanita itu kita sholat 5 waktu, terus puasa di bulan Ramadan ya, gak boleh bermalas-malasan, kemudian patuh pada suaminya. Terus banyak seorang anak nih dikasih nasihat sama orang tuanya, bilang begini, suaminya yang bagaimana dulu, katanya begitu. Nah, itu suatu pertanyaan yang salah gitu. Harusnya bukan berbicara suami yang bagaimana dulu, karena di dunia ini ya, seorang suami itu sama manusia ya, bukan malaikat. Suami juga pasti punya salah dan hilaf ya. Suami yang bagaimana ya, tentunya suami yang soleh gitu. Seharusnya yang dipertanyakan itu ialah patuh perintah apa saja gitu. Jadi dalam Al-Quran ini ya diperintahkan seorang wanita untuk patuh dan taat kepada suaminya selama suaminya itu memerintahkan kepada hal kebaikan, kepada hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, contohnya kita mau pergi keluar bersama suami atau kondangan, kita nggak pakai kerudung nih, terus sama suami diperintahkan untuk memakai kerudung. Pakai dong mah, pakai kerudung dong, cantik kalau pakai kerudung, atau pakai hijab dong mah ya, tutup auratnya. Nah itu harus taat, harus patuh ya. Terus atau misalnya lagi masak, lagi enak-enak masak, udah gitu duhur, udah mah sholat duhur dulu, udah berhenti masaknya, enggak apa, tanggung nanti bentar lagi, akhirnya sampai kelewat ya waktu zuhurnya. Jadi itu tidak boleh. Jadi taatnya itu kita taat karena diperintahkan yang baik-baik sama suami. Kalau misalnya seperti ini, ada ya mungkin banyak perempuan, tapi aku pernah dengar dari seseorang ya yang bicara sama aku kalau suaminya itu justru nggak suka, katanya kalau saya tuh pakai hijab, kalau saya tuh pakai gamis, nggak suka, katanya kelihatannya ribet banget gitu ya. Jadi teman-teman itu tuh nggak kalau memerintahkannya itu di luar atau keluar dari aturan-aturan Allah, jangan ya. Kita harus menolak, tapi kita menolaknya dengan cara yang
halus teman-teman ya, dengan cara yang lembut kita menjelaskan kepada suami kita gitu bahwasannya apa yang ia perintahkan itu tidak baik gitu teman-teman. Jadi kita itu dalam artian atau konteks bahwa seorang wanita, seorang istri harus taat dan patuh kepada suaminya itu selama apa yang diperintahkannya itu hal yang diatur ya, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian suami memerintahkan, kita berhak untuk menolak dengan catatan secara halus atau baik-baik bahasanya ya. Baiklah teman-teman, disimak ya dan boleh dicatat juga karena nanti akan dijadikan GA. Di sini ada 5 sifat wanita yang solehah teman-teman. Ayo dicatat. Yang pertama, ciri-ciri wanita yang solehah yang pertama yaitu adalah muslimah ya. Muslimah ini adalah wanita-wanita yang taat ya, pasrah kepada perintah Allah Subhanahu wa taala ya. Perintah Allah berhijab, perintah Allah wanita itu sholat 5 waktu kecuali kalau sedang haid atau nifas. Perintah Allah untuk berpuasa di bulan Ramadan, puasanya bagus ya. Insya Allah itu menjadi istri-istri yang soleha. Yang kedua yaitu adalah mukminah ya. Wanita atau istri mukminah ini adalah wanita yang membenarkan perintah Allah Subhanahu wa taala, jadi tanpa ada tawar-menawar. Dalam berhijab misalnya, banyak wanita yang berkata, "Oh, nggak apa-apa nggak berhijab, yang penting hatinya." Ini bukan permasalahan hatinya atau apa namanya, perlakuan atau perilaku. Tapi berhijab ini, menutup aurat ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada tawar-menawar. Dan yang ketiga yaitu adalah qonita. Qonitatun ini ya, ciri-ciri istri yang solehah, artinya qonitatun ini istri yang taat kepada Allah, yang taat kepada Rasulullah dan juga taat dan patuh kepada suaminya selama suaminya itu memerintahkan suatu hal di jalan Allah ya. Jadi memerintahkan suatu hal kebaikan, bukan hal yang mungkar. Yang keempat, memilih sikap thayyibah. Yang keempat itu thayyibah, selalu bertobat ya. Wanita ya, solihah cirinya yaitu salah satunya thayyibah. Yang keempat ini senantiasa selalu bertobat, selalu beristighfar, mengamalkan selalu perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan apabila beliau melakukan kesalahan maka beliau banyak-banyak mengucap istighfar dan memohon taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima yaitu adalah abidah. Ya. Wanita abidah ini banyak sekali mengamalkan ibadah, sholat, puasa, zakat, sedekah ya teman-teman. Ya, senantiasa sholat 5 waktu, apalagi lebih bagusnya tepat waktu ya teman-teman. Kemudian rajin puasa ya, terus rajin sedekah juga. Itu adalah perempuan yang solihah. Nah, itu 5 ciri wanita atau istri solihah teman-teman. Mudah-mudahan kita semua dapat mengamalkannya ya, amin ya robbal alamin, sehingga kita dapat menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu sajalah untuk perjumpaan hari ini ya teman-teman. Semoga kita nanti ke depannya dapat mengamalkannya, amin ya robbal alamin. Jangan lupa untuk selalu like, comment, share, dan subscribe. Oke, untuk GA-nya kita adakan di Instagram ya, karena banyak yang minta untuk di Instagram. Kemudian nanti kita balik lagi GA di YouTube, terus GA juga di TikTok ya. Jadi nanti akan ada GA-nya di IG. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.